Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Ya, sehat sekarang. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, alhamdulillah. Breaking dulu nih. Kelompok 1. Iya. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Nah itu ya. Manusia termasuk makhluk hidup ya, itu tidak lepas dari yang namanya sistem peredaran darah. Nah, Bapak tanya dulu, andainya manusia itu sistem peredaran darahnya terganggu, kemudian tidak terjadi peredaran darah, bagaimana kondisi si manusia tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Meninggal. betul sekali, meninggal ya. Itu makanya kalau berbicara sistem peredaran darah itu vital sekali dalam tubuh manusia. Kasih tepuk tangan dong buat yang menjawab ya. Lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sebelum melangkah ke sini, Bapak ingin mereview kembali, dari sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sistem sirkulasi. Salah satunya yang sudah kita bahas itu pertama apa ini? Komponen darah ya. Minggu kemarin kita sudah membahasnya. Golongan darah kita sudah ya. Golongan darah, terus berikutnya organ peredaran darah itu kan. Terus ini berikutnya itu ini ya, proses sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, minggu sekarang ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Punya jantung tidak? Punya ya itu. Nah, ini jantung itu berarti ada di materi sebelumnya, yaitu di organ peredaran darah ya. Kita punya jantung. Bagaimana? Darah bisa mengalir tidak? Tidak, itu ya. Jadi ternyata dari materi ini, materi-materi sebelumnya itu ada saling keterkaitan. Baik itu fungsinya, prosesnya, bahkan juga ketika ada trouble atau ada masalah, tentunya ini komponen darah, golongan darah, dan organ darah juga ini akan berpengaruh seperti itu. Itu ya. Itu sebagai tambahan untuk mengingat materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Sebelum nanti kita ke materi gangguan sistem peredaran darah ini ya. Yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Selain itu, nanti teman-teman akan mengetahui berbagai penyebab dan cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia.
Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman akan mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa saja sih penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ya betul, di antaranya itu. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dan jantung, misalnya lemah. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak-keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas, dan lain sebagainya. Penyebab yang ketujuh, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kesembilan, kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang ke-10, aglutinin atau anti-RH darah itu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH positif. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Teman, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Peredaran darah manusia yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan ada penyakit jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan thalassemia. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama ada anemia. Nah, teman-teman, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Usaha pencegahan terhadap gangguan aliran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Oke? Simpulkan bahwa gangguan pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, hipotensi, hipertensi, hemofilia, dan thalassemia. Nah, teman-teman, usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Oke? Nah, ini karena ini videonya sudah diputar, sudah dirilis, kita melangkah ke langkah berikutnya ya, untuk meningkatkan, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi sistem peredaran darah. Nanti ada beberapa lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya, supaya memaksimalkan pemahaman kalian pada hari ini tentang masalah peredaran darah, terutama gangguan-gangguannya. Nah, ini kan udah dibentuk kelompok sebelumnya. Nah, untuk pengerjaan LKPD, kita sesuai kelompoknya,
masing-masing. Ya kan ya? Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Ya. Nah, silakan gabung ya itu. Sip. Semua udah gabung sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini nanti Bapak membagikan LKPD yang permasalahannya itu sebagian besar diangkat dari video yang tadi dirilis dan juga ditambah dari pengalaman-pengalaman yang kalian sering temui di lingkungan, gitu ya. Ini LKPD-nya Bapak sudah bikin 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 sesuai dengan jumlah kelompok. Ini kelompok berapa ini? 2 ya, bagus. Ini kelompok 4 ya, betul, bagus. Ini kelompok 1. Ya, nih LKPD-nya. Next, ini kelompok 3. Next, ini kelompok 5. Iya. Tuh. Nah, itu LKPD sudah Bapak bagikan, ya, kelompok sudah pegang. Nanti kalian berdiskusi. Ya, berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Di dalamnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab, kalian diskusikan. Kalian bisa mengambil referensinya itu dari video yang dirilis, juga bisa dari internet, atau kalian juga bisa ngambil dari pengalaman-pengalaman kalian di lingkungan atau tempat tinggal. Ya. Sekarang supaya kita efektif waktunya, LKPD-nya selesai, nanti kita presentasikan. Kita dimulai aja ya, mulai mengerjakan LKPD. Berdiskusi ya, semua berdiskusi. Siap, udah mulai? Ya, sekarang dikerjakan ya, didiskusikan itu. Ya. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa atau tidak ditemukan dari video yang dirilis, bisa ngambil dari internet atau bisa berdiskusi dari pengalaman sehari-hari seperti itu. Ya. Silahkan diisi ya. Diisi, Semua terlibat ya, semua terlibat, bisa ngambil dari internet. Misalkan nih si Dimas, permasalahannya ini kebagian, saya kebagian permasalahan ini, bisa ngambil dari internet, termasuk dibantu oleh si Ajis. Ya, ya, sok ya. Sok. Menulis pertanyaan ini jangan tulis kan bukan ini sih buku si Pak kalau lu belum mulai yang di belakang ini kan Ada pensilnya. Dibantu Mas, dibantu. Ya, sok. Nah, itu. Ya.
Kalau ada permasalahan ini bisa dari internet bisa dibuka ya untuk membantu sumber materinya itu. Ini yang ini mah dikosongkan aja dulu, yang ini mah fokus aja ke permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan tuh ya. Tuh. Dia mendadak ibu nggak usah dibahas itu sih. Hipotesis dari permasalahan yang pernah diangkat oleh teman. Iya, ya. Bisa pokoknya yang presentasi di depan itu baik penyaji, notulen maupun moderator tergantung siapa yang menguasai dari permasalahan tersebut bisa menjawab seperti itu ya. Yang menguasai permasalahannya aja dulu supaya lebih mengena jawabannya itu. Nah, 73 ini. Mana coba lihat ini ya LKPD-nya. Bisa ke sini juga tidak apa-apa. Jadi, nah ini yang untuk jawabannya tidak muat di LKPD-nya itu bisa menggunakan page belakangnya kosong kan ya. Itu bisa dipakai aja, itu ya bisa dipakai kalau tidak muat jawaban dari permasalahan yang Anda ketahui ya, yang kalian ketahui bisa dipakai page bagian belakang itu bisa. Sudah Anda diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kita presentasikan. Nah, yang siap untuk presentasi ke depan, kelompok mana? Alia, terus Nabila dan juga Habibi. Iya, Muhammad ini Habibi ya ke depan.
Penyakit stroke di Indonesia semakin meningkat baik tingkat kematian, kecacatan, maupun kejadiannya. Pada tahun 2016, di Jawa Tengah terdapat 27.302 kejadian kasus stroke iskemik. Sekitar 1.883 kasus stroke iskemik terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung iskemik, baik di negara maju maupun berkembang. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Gangguan saraf tersebut menimbulkan gejala antara lain kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas atau pelok, perubahan kesadaran, dan gangguan penglihatan. Saya akan menyebutkan penyakit yang ada di data yang telah saya sebutkan. Saya akan mengambil 4 penyakit. Nomor 1 adalah hipertensi. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Yang kedua adalah diabetes mellitus, sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Yang ketiga adalah hipokalemia. Hipokalemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan zat kalium atau potasium, di mana kalium merupakan zat yang memiliki peranan penting bagi tubuh, yakni sebagai elektrolit yang membantu membawa sinyal listrik ke sel tubuh. Yang terakhir adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Kesimpulan dari informasi yang telah sampaikan adalah stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi ditolak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Stroke juga dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Stroke terbagi dalam 2 tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik. Disebabkan kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenchyma otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stroke. Di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, aterosklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, diet yang tidak baik, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan obat anti hamil. Namun dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensi yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stroke, sedangkan kadar lipid dan kebiasaan merokok tidak secara signifikan berhubungan dengan kejadian stroke. Baik, karena pemateri sudah membacakannya, langsung saja pada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, tolong angkat tangan. Nama saya Nina Rahmayani dari kelompok 2. Kemukakan 2 masalah yang kalian temukan setelah membaca permasalahan tersebut. 1. Salah satu terganggunya sistem peredaran darah terhadap munculnya penyakit stroke. Munculnya atau berkembangnya komplikasi dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin dari kelompok lain ada yang menambahkan. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 3. Izin bertanya. Dari informasi yang telah disampaikan, sebutkan dan jelaskan penyakit apa saja yang saling memiliki ketertarikan satu sama lainnya. Jelaskan hubungan antara penyakit yang ada tabel dengan stroke.
Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Saya Alia Sakira akan menjawab pertanyaan dari Nina. Pertanyaannya adalah, kemukakan 2 masalah yang kalian temukan setelah membaca permasalahan tersebut. Nomor 1 adalah salah satu terganggunya sistem peredaran darah terhadap munculnya penyakit stroke, dan 2 adalah penyakit stroke bisa menimbulkan munculnya atau berkembangnya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Merupakan salah satu penyebab kematian atau timbulnya kecacatan pada penderitanya. Itu ya. Baik, saya Nabila Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nisa. Soalnya tadi, dari informasi di atas sebutkan dan jelaskan penyakit apa saja yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jelaskan hubungan antara penyakit yang ada di tabel dengan stroke. Jawabannya, hipertensi, diabetes, mellitus, dan gagal jantung. Ketiga penyakit tersebut ada hubungannya dengan gangguan sistem peredaran darah manusia dan selalu berhubungan dengan penyebab timbulnya stroke pada diri seseorang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Presentasi ini akan ditutup dengan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi. Saya akan membacakan kembali kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh sumbalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Stroke juga dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Stroke dibagi dalam 2 tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenkima otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stroke, diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, aterosklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, diet yang tidak baik, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan obat anti hamil. Namun dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensi yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stroke, sedangkan kadar lipid dan kebiasaan merokok tidak secara signifikan berhubungan dengan kejadian stroke. Terima kasih kepada Alia Syakira yang telah membacakan kesimpulan. Semoga dengan membacakan kesimpulan materi yang telah disampaikan tadi, menambah pemahaman kita terhadap materi gangguan sistem peredaran darah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya untuk ini kelompok ini udah mempresentasikan LKPD-nya. Kasih ketepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan ya. Ya bagus ya. Ya, silakan. Mengapa sel darah sangatlah penting untuk manusia? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan ya. Nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Isa dari kelompok 2. Ya. Izin menjawab soal dari sel. Mengapa sel darah sangatlah penting untuk manusia? Tentu sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa adanya sel darah merah, maka oksigen dari sari makanan tidak bisa dihantarkan ke seluruh tubuh. Kekurangan jumlah sel darah merah dalam tubuh juga dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit darah. Oleh karena itulah sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui fungsi dari sel darah merah itu sendiri. Ini penutupnya, ternyata yang namanya sistem peredaran darah itu hal penting, hal krusial ya dalam tubuh manusia, gitu ya. Jadi terutama fungsi faal, fungsi fisiologi dalam tubuh manusia itu selalu identik dengan peredaran darah. Timbulnya berbagai macam penyakit itu bisa menghambat aktivitas seseorang. Ya. Banyak sekali penyakit-penyakit atau yang ditimbulkan dari gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya apa? Tadi disebutkan
diabetes mellitus ya. Terus apalagi? Anemia, ya betul. Masih ada lagi tuh. Hipertensi, iya betul ya. Ada lagi? Ya, hipotensi itu darah rendah ya. Ada lagi nih yang lain. Gagal jantung, betul. Langkah berikutnya ini sebagai tagihan, isian soal ya. Isian soal berupa uraian yang harus diisi oleh kalian itu diselesaikan hari ini juga ya. Hari ini dikumpulkan untuk dievaluasi sejauh mana materi yang kita sampaikan hari ini bisa terserap atau tidak oleh kalian ini ya. Tuh. Nah, ini ada soalnya, nanti Bapak bagikan untuk data isiannya itu. Nih ya. Soalnya nih. Yang berikutnya ini ada isian ini ya, isian angket yang nanti Bapak share, nanti kalian bisa isi di rumah sebenarnya ya lewat WA group. Nanti ada dari pembelajaran ini kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walhidayah, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.